warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Satu kali lagi Ibu tanya, bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, anak-anak yang solih-solihah, berjumpa lagi dengan Bu Nala pada pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita baca bersama-sama doa sebelum belajar. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Sekarang kita lanjutkan belajar tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Anak-anak bisa membuka bukunya halaman 36. Yang pertama, kita akan belajar tentang Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, apa itu Bu artinya Esa? Esa artinya satu. Jika Allah Maha Esa, maka tidak ada yang sama dengan Allah. Allah hanya satu. Yang patut kita sembah hanya Allah. Jika kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Allah Maha Esa, maka Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad. Nah, anak-anak sudah tahu apa artinya Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Kita tadi sudah belajar satu Asmaul Husna yaitu Al-Ahad. Allah Maha Esa ini sudah diterangkan dalam Quran di surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas dan juga artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Dialah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang keempat,
dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Dalam surat Al-Ikhlas tadi itu menerangkan bahwa Allah Maha Esa. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau anak-anak punya orang tua, punya kakak, punya adik, maka Allah berbeda. Allah tidak sama dengan kita. Maka itu Allah disebut Esa. Allah hanya satu. Allah tidak sama dengan siapapun. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tempat kita menyembah, tempat kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Maka ketika Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad, itu menunjukkan bahwa keesaan Allah itu maksudnya hanya Allah yang memiliki sifat mulia, yang memiliki sifat agung, yang memiliki sifat besar dan bagus. Jadi, seluruh sifat yang baik-baik itu dimiliki oleh Allah. Yang kedua, kita belajar tentang Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah memberikan kita segala sesuatu, bukan hanya tentang uang, tapi Allah juga memberikan kita teman yang baik, orang tua yang sayang sama kita. Allah memberikan kita tubuh supaya kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Seperti kita diberikan Allah mata untuk membaca, untuk melihat hal-hal yang baik. Lalu contohnya yang ada di tubuh kita, Allah memberikan kita kedua tangan. Allah memberikan kita kedua tangan agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Kalau di sekolah contohnya, ketika disuruh menulis, kita menggunakan tangan kita melakukan hal yang baik, yaitu untuk menulis. Tangan kita juga bisa kita manfaatkan untuk hal yang baik, yaitu untuk memberikan sedekah, contohnya untuk menolong teman kita. Nah, lagi Allah memberikan kita alam semesta ini untuk bisa kita nikmati. Allah memberikan kita tumbuhan sayur-mayuran untuk bisa kita makan. Allah memberikan kita hewan-hewan yang ada di sekitar kita yang bisa untuk dimakan. Itu kenikmatan dari Allah. Jadi bukan semata-mata Allah hanya memberikan kita uang. Allah hanya memberikan kita rezeki seperti itu. Di sekitar kita sudah banyak rezeki yang Allah beri. Bahkan Allah memberikan kita kesehatan. Itu adalah salah satu nikmat yang terbesar dari Allah. Kenapa kesehatan bisa menjadi nikmat terbesar dari Allah? Nah, kalau kita tidak sehat, kita bisa membeli makanan enak, rasanya juga tidak enak. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa bertemu teman-teman kita tidak bisa belajar bersama mereka, kita tidak bisa bermain bersama mereka. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan apapun sebaik ketika kita sehat. Maka, ketika Allah memberikan kita segala sesuatu, tugas kita adalah bersyukur dan memanfaatkannya dengan baik. Bersyukur ini kalian bisa lakukan dengan lisan. Bagaimana Bu bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita diberikan Allah nikmat sedikit saja, kita wajib untuk bersyukur. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini diberikan hari yang indah. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini tadi bisa bertemu teman-teman, bisa bersilaturahim dengan teman-teman. Itu contohnya kita bersyukur dengan lisan. Selain bersyukur, kita juga harus memanfaatkannya dengan baik. Kalau kita sudah diberikan Allah kesehatan, maka kita harus memanfaatkannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Membantu orang tua, mengerjakan hal-hal yang baik. Itu contohnya kita memanfaatkan nikmat dari Allah. Kalau kita memanfaatkan nikmat tumbuhan yang ada di sekitar kita, selain kita bisa memanfaatkannya untuk dimakan, kewajiban kita juga harus merawat tumbuhan tersebut. Hewan, misal ayam, kita bisa memakan ayam, menikmati dagingnya ayam, bisa dimasak apapun untuk kita nikmati.
Selain itu, kita juga harus merawat hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Bukan hanya menikmati apa yang Allah beri, tapi kita juga harus merawat mereka semua. Oke? Tadi kita bisa bersyukur dengan mengucapkan apa, anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita belajar 2 Asmaul Husna tadi. Yang pertama adalah Al-Ahad, yang kedua adalah Al-Wahhab. Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Oke. Hari ini sampai di situ dulu pelajaran kita. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Tetap dibaca tadarus surat-surat pendeknya, ditambah hafalannya, dan jangan lupa untuk membantu orang tua. Terima kasih anak-anak. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.